Selamat datang di dunia tipu-tipu. Kenapa pembukaan saya berkata demikian? Karena ternyata di Indonesia ini banyak orang memang mudah ditipu dengan orang yang terlihat kaya, tapi sebenarnya orang ini nggak benar-benar kaya. Dan orang ini tuh sebetulnya malah kecenderungannya memang punya tujuan dan maksud yang tidak baik. Mereka harus memake up dirinya supaya terlihat sultan, supaya terlihat kayak crazy rich, supaya terlihat seperti orang yang meyakinkan, tapi ujung-ujungnya sesuatu yang nggak benar. Di video kali ini, saya akan membahas tuntas 12 ciri-ciri. Setelah Anda nonton ciri-cirinya ini, setidak-tidaknya Anda itu akan terbuka wawasan Anda bahwa memang orang ini tulus memberitahu, tulus mengedukasi, atau mau menggarong duit kalian. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Tidak bisa pungkiri belakangan, bukan cuma belakangan, 5 tahun belakangan, fenomena-fenomena sultan baru, orang kaya baru yang 5 tahun lalu bukan siapa-siapa, mereka nggak tahu asal usulnya dari mana, tiba-tiba melejit di sosmed. Nah, mereka tuh punya ciri-ciri. Tapi yang saya sampaikan di sini, ini 90% ya. 90% memang tujuannya mau nipu duit kalian. Tapi tetap ada 10% yang memang aktualisasi diri. Dia memang ingin memamerkan pencapaiannya dengan tujuan menginspirasi. Ya, tapi sekali lagi yang saya bahas di sini 90% orang. Nah, 10% nanti saya akan bahas setelah 12 poin itu, 12 ciri-ciri itu saya sampaikan. Nah, ciri-ciri pertama adalah mobil itu adalah aset termahalnya. Ya, saya katakan mobil itu aset termahal. Kenapa dikatakan mobil itu bisa jadi aset termahal? Karena mobil itu adalah yang paling gampang dilihat. Karena bisa dipamerin, mobil itu bisa langsung kelihatan, dan mobil itu bisa langsung di-show. Dan lucunya, sosial media apapun itu, mau TikTok, mau YouTube, mau IG, semua itu kalau mobil algoritmanya kenceng. Saya juga nggak tahu kenapa. Oleh sebab itu, kenapa kalau show mobil itu view-nya pasti rame. Nah, oleh sebab itu, karena memang tujuannya adalah mencari exposure dan tujuannya itu adalah mencari perhatian, maka mobil adalah aset paling mahal. Dia akan siap bersedia membayar berapapun, yang penting mobil itu mahal. Jadi mobil itu aset paling mahal. Cukup di Indonesia kalau mobil itu mau diakui, cukup beli mobil mewah. Karena kalau rumah properti susah dipertontonkan. Bisa sih mempertontonkan rumahnya, tapi nggak bisa dibawa kemana-mana. Dan lagian rumah itu kan area pribadi ya, nggak bisa semua orang masuk. Paling rumah bisa dipertontonkan di sosmed. Tapi kalau mobil itu kan bisa ketemu offline, bisa kopdar. Jadi orang ini menyewa mobil mewah, padahal masih menyewa rumahnya, bisa juga tinggal di rumah yang murah. Contoh, seseorang mengandalkan mobil mewah seperti Lambo, Porsche, Ferrari. Tapi bukan berarti orang punya mobil Lambo, Porsche, Ferrari itu penipu semua, ya enggak. Saya juga kenal banyak anggota Ferrari Owner Club Indonesia, ya banyak. Lamborghini LCI di Indonesia, Lamborghini Club Indonesia, ya banyak. Itu memang banyak bos-bos besar. Tapi lucunya, bos-bos besar yang naik Ferrari dan Lambo itu 95% nggak punya sosmed. Ya, bahkan kalaupun ada sosmed nggak centang biru. Jadi karena memang mereka nggak butuh untuk show. Memang mereka mau menikmati Lambo, memang mereka mau menikmati Ferrari. Nah, itulah tadi saya katakan 10% aja memang orang yang tujuannya memang benar-benar mau aktualisasi diri, mau menikmati. Saya juga kenal kalangan mereka yang punya Rolls Royce di Indonesia, pemilik Rolls Royce ya di Indonesia. Ya gak ada masalah, karena memang mereka mencintai mobil itu. Tapi kalau orang yang tiba-tiba terkenal, nggak tahu ajal usulnya dari mana, bisnisnya juga kalau dicek gak jelas apa, tiba-tiba naik ini, nah ini patut dicurigai. Itu poin yang saya mau sampaikan. Oke? So nggak ada yang salah dengan Rolls Royce, nggak ada yang salah dengan Lamborghini, nggak ada yang salah dengan Ferrari, nggak ada yang salah dengan Porsche. Yang kedua, suka banget pamer harta. Nggak tahu kenapa suka banget. Jadi suka memamerkan barang-barang mewah yang dimiliki. Jadi dia itu kalau di sosmed itu suka dipertontonkan jam tangan mewahnya, suka dipamerkan anting-antingnya. Jadi kalau duduk itu memang disetting semua. Jadi kalau duduk itu
tangannya itu harus seperti apa, gayanya, berliannya seperti apa. Which is itu masalah nggak sih? Ya nggak masalah. Tapi manusia Indonesia tuh suka melihat keglamoran seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak punya. Ketika nggak punya, maka mereka akan halusinasi. Dan mereka lihat siapa ya orang ini ya. Nah gitu. Jadi berlindung dengan rasa ketidakpercayadiriannya barang-barang branded yang dia miliki. Dan lucunya banyak juga yang pakai barang-barang palsu. Contoh, seseorang selalu menunjukkan jam tangan dan gadget terbarunya. Ngerti ya? Jadi ukuran kesuksesan seseorang itu dari apa yang dikenakannya. Ukurannya seperti itu. Jadi masyarakat kita itu menganggap harta itu seolah-olah sudah menjadi Tuhan yang baru. Salah nggak? Iya nggak salah. Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan. Tapi orang itu berdoa. Tapi yang kelihatan, gitu ya ceritanya. Yang kelihatan itu langsung akan diikutin orang. Gitu. Jadi lengkap dengan orang kepo sama lengkap dengan orang yang menghujat. Nah yang ketiga adalah barang berkilau. Nah seperti contohnya orang ini ya. Waduh, perhiasan yang dipakai ini bejibun gitu. Barang berkilau dan gaun sequin. Kalau artis baru ya, yang punya duit-duit dikit ya, coba kamu lihat barang-barangnya. Mereka tuh kalau beli barang tuh nyentrik banget. Suka menggunakan barang yang berkilau seperti baju atau perhiasan dengan berlian-berlian palsu. Dan by the way, saya juga kenal dengan penjual berlian yang hari ini itu memang berlian itu palsu. Harganya 10% berlian asli. Ya saya nggak sebut mereknya ya, saya juga nggak sebut nama tokonya dan saya nggak usah sebut nama teman saya. Tapi dia memang importirnya dan dia bilang memang marketnya besar. Jadi katakanlah berlian 1 karat itu harganya 100 juta, berlian ini harganya cuma 10 juta. Nah itu dipakai. Nah itu kalau di sosmed nggak kelihatan itu, wah ini gila ini. Berliannya aja berapa karat, orang langsung berhalusinasi ini berapa ratus juta, berapa miliar ini. Berliannya doang, kenapa ini? Nah baru ini kan marak tentang kasus korupsi 271 triliun. Kita lihat juga, mendadak anak-anak muda, kenapa kok bisa tiba-tiba naik pesawat pribadi, jet pribadi, kenapa kok duit dolarnya banyak banget. Ya ujung-ujungnya ternyata korupsi timah kan. Nah jadi penjelasannya suka menggunakan barang-barang yang berkilau. Oleh sebab itu mereka memakai baju pesta penuh dengan payet ke acara keluarga yang sederhana. Sehingga memang menusuk mata memang. Tapi itu memang strateginya. Jadi strateginya supaya orang kepo, supaya orang mau tahu kalau dia jual sesuatu tujuannya itu mau menggarong duit kalian. Nah yang keempat, suka pakai perhiasan palsu. Nih ada satu berita ini. Satu Indonesia ketipu. Suwarnati, ini namanya Suwarnati, ternyata pakai emas palsu usai pulang ibadah haji. Bea Cukai shock tahu harganya cuman segini. Wah ini dia. Tapi heboh dia. Dia kalau pakaian heboh banget. Jadi kalau berkilau itu kan pasti jadi pusat perhatian ya. Jadi artinya ujung-ujungnya itu wah seperti kayak seolah-olah kayaknya dia menjadi the center of influence. Nah membeli perhiasan palsu dan berpura-pura itu asli. Sekarang tuh gampang banget. Kalau mau punya batu berlian palsu, beli aja emas palsu tapi ngakunya asli. Apalagi itu cuma dipertontonkan di sosial media kan, yang mana nggak terlalu kelihatan gitu. Contoh seseorang membeli cincin dengan batu sirkon tapi bilang ke teman-temannya itu berlian asli. Nah, oleh sebab itu memang kita nggak bisa pungkiri bahwa memang fake rich atau orang kaya palsu itu memang fenomena mendominasi. Nah ujungnya apa? Ternyata dia ujung-ujungnya jualan. Jualan apa ya kita nggak ada yang tahu. Nah ini harus hati-hati ya. Kelima, perawatan dirinya ngawur. Over. Jadi melakukan operasi plastik murah atau palsu yang terlihat tidak alami. Perhatikan saja biasanya muka orang-orang seperti itu kelihatan aneh, operasinya tidak alami. Contoh seseorang memiliki bibir yang terlalu tebal karena operasi plastik murah, atau kulit yang terlalu gelap karena tanning yang palsu. Nah ini memang hati-hati. Jadi operasi plastik murah malah membuat wajah mudaku menjadi menua. Nah ujung-ujungnya mungkin dia jualan skincare. Sorry itu saya ya, teman saya jual skincare kan juga banyak. Skincare palsu mungkin, kita nggak ada yang tahu gitu loh, ya kan? Yang keenam, tasnya mahal tapi isinya nggak ada. Nah ini, Christian Dior. Tas ini sih yang ditampilkan di slide ini, kalau yang jenis ini ya, ini menurut saya harganya sekitar minimal ada sekitar 80-100 jutaan, minimal. Kalau sampai yang kelasnya Hermes dan sebagainya, itu ada yang sampai mulai dari 500 juta sampai lebih dari 1M, 2M, dan seterusnya.
Jadi uangnya banyak, tapi daripada isi tasnya. Jadi kalau orang cek, bagus banget gitu ya, kamu gimana? Dan memang dia dasarnya memang mulutnya sudah terlalu mudah untuk merayu orang, sehingga dia memang gampang sekali. Jadi kalau membeli tas mahal meskipun isinya tidak sepadan dengan harganya. Contoh, seseorang membeli tas merek branded terkenal, tapi sering meminjam uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Itu ada loh. So memang harus hati-hati. Tapi sekali lagi, apakah orang yang pakai tas ini jadi nggak enak ya, saya bilang. Sekali lagi saya katakan, salahkah operasi plastik? Ya nggak salah. Salahkah orang pakai Christian Dior seperti ini? Ya nggak salah. Tapi yang salah itu adalah kalau dia pakai yang palsu. Ini yang nggak tepat gitu. Jadi oleh sebab itu, sebaiknya kita memang menghindari. Yang ketujuh, pagar mewah tapi rumahnya tidak begitu bagus. Jadi ini ada loh. Jadi memiliki pagar rumah yang mewah, besar, kokoh, tapi rumahnya tidak terawat, nggak nyaman gitu. Jadi dia terlihat keren aja, terlihat wow aja di rumahnya gitu, dengan hiasan mewah, tapi rumahnya bocor di mana-mana. Itu kan nggak dipertontonkan di sosmed. Jadi yang dipertontonkan di sosmed itu kan adalah 99% yang bagusnya saja. Dia nggak mempertontonkan sedikit pun yang di sosmed itu jelek, nggak dipertontonkan sama sekali. Jadi yang dipertonton di sosmed itu mungkin satu hari itu cuma 1 menit, tapi ribuan menit atau 24 jam 24 jam kurang 1 menit itu 23 jam 59 menit itu dia nggak pertontonkan. Dia ruwet, dia mempersiapkan strategi untuk nipu orang, makan duit orang, Anda nggak ada yang tahu. Tapi dia membuat seperfect mungkin di sosial media supaya orang langsung wow, followernya banyak, centang biru, keren, cantik, ganteng, kaya, wangi. Ya itu kan yang disukai orang kan. Nah, ya benar. Jadi kalau kamu mau lihat kekayaan seseorang, jangan lihat rumahnya, jangan lihat mobilnya. Nah ini yang penting sekali. Jadi kita harus teliti sebelum membeli. Jangan asal-asalan langsung diambil. Saya sendiri kan juga sering dipakai oleh konten-konten forex palsu ya. Figur saya itu untuk menipu orang. Ada loh yang transfer uang pakai nama saya. Teman-teman saya contoh, sampai ketipu gitu. Dia bilang, Chan, kamu buka kelas forex ya? Saya mau kapan? Loh saya udah transfer. Ya elah, ketipu kan akhirnya. Jadi dia nggak pakai figur, dia pakai figur saya untuk nipu orang lain. Padahal saya nggak pernah buka kelas forex. My goodness. Jadi kalau pakai figur sendiri nggak bisa. Nah, oleh sebab itu harus hati-hati. Kedelapan, suka menyebut nama orang terkenal. Jadi dia tuh suka bukan cuma menyebut, tapi suka foto bareng. Jadi untuk meningkatkan status sosial mereka, artinya mereka itu pansos. Jadi mereka itu memang strateginya foto dengan orang-orang terkenal supaya meningkatkan personal brandingnya. Dan padahal mereka foto cuma 1 kali. Dan mereka mohon maaf, sorry to say, sama sekali mereka itu pejabat kenal mereka juga kagak. Loh ini kan ada fotonya. Itu cuman acara besar, event, ketemu sekali foto, cepret. Terus udah ngaku-ngaku punya nomor mereka. Seolah-olah teman baiknya mereka. Itu sekali lagi orang kaya palsu. Ini ciri-cirinya ya. Jadi suka foto dengan orang terkenal. Tapi sekali lagi, salahkah kalau foto dengan orang terkenal? Ya tidak salah. Apakah Anda hari ini menjadi orang yang naik status derajatnya ketika foto dengan orang terkenal? Itu sudah pasti. Tapi apa tujuannya Anda foto seperti itu? Ya tidak masalah, kan aktualisasi diri. Mungkin bisa jadi dulunya dibully kali. Sehingga mungkin kalau kita foto dengan orang terkenal kan orang yang membuli kan jadi malu gitu. Gila, gua membuli orang terkenal ini contohnya sekarang. Tapi itu okay, nggak ada masalah. Kan tujuannya itu apa? Loh Pak, boleh nggak Pak saya foto orang terkenal dengan tujuannya jualan? Boleh saja loh, orang terkenal loh pakai produk saya. Boleh saja. Apakah semua itu pasti menipu? Tidak, tapi ini kan ciri-cirinya. Jadi tetap ada 10% yang benar. Itu dia. Yang ke-10, ke-9 mohon maaf, memamerkan uang tunai. Membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk pamer. Dan suka uang tunai, nih dia. Saya nggak mau sebut di Indonesia ada konten kreator yang dia ngasihnya di konten itu 1 juta, tapi sebetulnya ada kesepakatan. Ngasihnya itu bukan 1 juta, ngasihnya cuma 100 ribu doang. Tapi asal bersedia di konten, gua kasih 1 juta, gua kasih lu 100 ribu. Tapi ngakulah kalau saya punya 1 juta. Itu contoh. Nah itu kan pembodohan massal. Apakah benar-benar dia ngasih 1 juta? Ya kagak. Pak Chandra pernah giveaway? Pernah. Saya capai 300 ribu, saya kasih giveaway. Saya kasih giveaway 10 emas murni, pernah nggak? 1 graman, 1 jutaan. Pernah.
Coba tanya sama follower-follower saya. Pernah nggak saya ngasih giveaway itu 1 rupiah pun saya tilep? Nggak ada. Pernah nggak saya ngasih giveaway itu saya kurangin, jadi contohnya bukan 1 gram tapi mungkin 50 gram gitu, atau 0,5 gram? Enggak, murni. Itu salah satu contoh bagaimana kita itu mendidik dan mengedukasi mereka. Jadi contoh sering posting foto dengan tumpukan uang tunai di media sosial. Yang ke-10, memilih barang karena desainnya. Jadi prioritas desain daripada kegunaan. Jadi intinya pilih barang karena desainnya mencolok, bukan karena kualitas atau fungsi. Contoh, seseorang membeli sepatu dengan desain mencolok tapi nyaman dipakai. Membeli mobil karena warnanya ngejreng supaya gampang dikenal. Contohnya ini diberikan pelapis emas supaya kalau di jalan itu ngejreng. Iya kan? Wah, orang lihat ini mobil apa ini? Jadi pusat perhatian. Sama kalau di konten sosmed itu ngejreng. Salah? Ya nggak salah. Tapi trafficnya menjadi sangat luar biasa. Nah, dari sini yang saya katakan milih barang karena desainnya. Yang penting ngejrengnya. 11. Menjadi papan iklan berjalan untuk merek. Jadi suka pakai pakaian barang dengan logo merek besar untuk menunjukkan mereka mampu membeli barang tersebut. Tapi mungkin belinya di Mangga 2. Ya kan? Atau belinya mungkin di Shopee yang ada KW-KW-nya gitu loh. Atau barangnya itu KW Super lah, KW apalah, saya nggak tahu lah namanya apa gitu. Jadi contoh seorang memakai merek-merek besar tuh, tapi memang kadang-kadang kan nggak kelihatan, yang belinya halus gitu. So harus hati-hati untuk tujuannya apa, terlihat kaya. Yang terakhir, yang ke-12 adalah tinggal di daerah kumuh. Barang mewah tapi beli rumah di daerah yang mohon maaf termasuk kumuh. Jadi gini, rumahnya gede tapi rumahnya itu di pinggiran, bukan di tengah kota. Jadi menghabiskan uang untuk mendekorasi rumah tapi di daerah lingkungan pinggiran gitu. Salah ya nggak salah. Ya nggak salah. Misalkan Anda beli tanah aja sekarang di Jakarta Pusat, katakanlah sekarang di daerah Menteng gitu. Mana ada sekarang rumah yang harganya murah gitu. Per meter saja mungkin starting gitu. Starting mungkin sekarang ada yang 1 meter harganya mungkin 50 juta minimal. Ada loh yang sampai 150 juta per meter persegi. Itu cuma 1 meter doang 150 juta. Tapi rumahnya 1000 meter. Jadi rumahnya doang 150 M contohnya. Tanahnya doang belum termasuk bangunannya. Gila kan? Nah, sedangkan Anda dengan uang nggak usah 50 M, Anda dengan uang 15 M saja, Anda bisa bangun istana kalau di desa. Ya mungkin katakanlah 1 meter persegi mungkin masih harganya 500.000. Ya 500.000 dibanding dengan 150 juta ya mahal lah, jauh lah. Tapi Anda bisa bangun istana. Tapi jadi konten keren gitu loh. Ini sultan, yo boleh gak ya? Boleh. Tapi itu satu-satunya aset dan harta. Mungkin dia bangun rumah itu mungkin harganya 5 M doang gitu loh. Tapi wah, dianggap sudah sultan yang paling keren gitu. Itu luar biasa. Jadi seseorang punya interior rumah mewah tapi tinggal di lingkungan kotor dan tidak terawat. So oleh sebab itu, sekali lagi saya disclaimer, saya buat konten ini. Ciri-ciri orang yang mau nipu itu memang 12 hal itu tadi. Tapi Pak, ada nggak Pak yang 12 hal tadi itu nggak nipu? Banyak. Ya 10% itu tadi. Mereka itu kadang kalau mau dikontenin di sosmed juga nggak mau. Coba Anda lihat aja, keliling aja kalau di Jakarta itu di daerah Pondok Indah, kemudian di daerah Pik, ya kan. Itu kan banyak rumah-rumah mewah. Rumahnya kalau mau dimasukin orang mereka nggak mau. Tunggu siapa dulu gitu loh. Artinya mereka itu milih gitu loh. Siapa yang masuk, karena rumah itu kan ranah privasi, jadi nggak mau dikontenin gitu. Tapi justru 99% orang rumahnya nggak mau dikontenin. Dan 99% orang kalau bisa memberitahu, jangan kasih tahu usahanya itu apa. Karena mereka tuh humble banget. Nah sekali lagi, saya selalu berpesan, tidak bosan-bosannya saya berpesan, hati-hati. Kalau Anda hari ini sedang didekati dengan content creator yang memang seolah-olah sultan, tapi ujung-ujungnya ada maunya. Demikian sahabat SP30, video ini saya buat untuk mencerdaskan Anda. Sebelum kalian hari ini ingin tahu lebih lanjut, nggak ada salahnya Anda tonton video ini berulang-ulang supaya Anda lebih cerdas dan paham. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.